Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita dipertemukan pada mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang Syed Hussein Nasr sebagai salah satu tokoh pembaru dalam Islam. Namun sebelum itu, yang kami hormati Bapak Amirullah selaku dosen pengampu mata kuliah PPMDI, serta yang kami cintai serta sayangi pula teman-teman dari KPI 31. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi dari Syed Hussein Nasr. Biografi Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr lahir pada 17 April 1933. Beliau lahir di kota Teheran, Republik Islam Iran. Ayah beliau bernama Syed Waliullah Nasr, yang berprofesi sebagai ulama, dokter, dan pendidik. Syed Hussein memulai pendidikan dasar di kota kelahirannya, yaitu Teheran. Lalu beliau dikirim ke kota Qum oleh ayahnya untuk belajar dengan sejumlah ulama besar. Salah satunya yaitu Muhammad Tabatabai dalam bidang pengetahuan seperti filsafat, ilmu kalam tasawuf, dan menghafal Al-Quran dan syair-syair klasik. Pada masa pendidikan beliau di Iran, ketegangan telah mewarnai hubungan antara Barat dan Timur. Kebudayaan Barat yang modern dengan segala corak moralnya telah mempengaruhi negara-negara Muslim yang dalam banyak hal sangat bertentangan dengan Islam tradisional. Barangkali hal ini yang mendorong keinginan Syed Hussein Nasr untuk belajar ke Barat, bahwa untuk melawan pemikiran sekuler Barat harus masuk ke sarangnya, kata beliau. Dua abad lalu, ketika seorang Barat, seorang Confucian Cina, atau seorang Hindu dari India menelaah Islam, maka yang akan mereka jumpai adalah tradisi Islam yang tunggal. Orang yang seperti itu mungkin saja akan menemukan sejumlah mazhab pemikiran, interpretasi hukum, teologi, dan bahkan sekte-sekte yang terpisah dari tubuh utama umat. Begitu juga orang tersebut akan menemukan ortodoksi dan heterodoksi dalam akidah dan juga praktek. Tradisi bisa berarti ad-din dalam pengertian yang seluas-luasnya, yang mencakup semua aspek agama dan percabangannya. Tradisi bisa pula disebut as-sunnah, yaitu apa yang sudah menjadi tradisi, sebagaimana kata ini umumnya dipahami. Bisa juga diartikan as-silsilah, yaitu rantai yang mengkaitkan setiap periode, episode, atau tahap kehidupan dan pemikiran di dunia tradisional kepada sumber, seperti tampak gamblang dalam sufisme. Karenanya, tradisi mirip sebuah pohon. Akar-akarnya tertanam melalui wahyu di dalam sifat ilahi, dan darinya tumbuh batang dan cabang-cabang sepanjang zaman. Di jantung pohon, tradisi itu berdiam agama, dan saripatinya terdiri dari barokah yang karena bersumber dari wahyu, memungkinkan pohon tersebut terus hidup. Tradisi menyiratkan kebenaran yang kudus, yang lenggang, yang tetap, kebijaksanaan yang abadi, serta penerapan bersinambung prinsip-prinsip yang lenggang terhadap berbagai situasi ruang dan waktu. Kenapa para tradisionalis bersikeras untuk mengkukuhkan pertentangan antara tradisi dan modernisme? Itu tidak lain karena sifat modernisme sendiri yang telah menimbulkan citra yang sama di bidang religius dan metafisika, yaitu menempatkan yang setengah benar sebagai kebenaran. Islam tradisional memandang manusia bukan sebagai makhluk yang terpenjara oleh akal, dalam arti rasio semata seperti yang dipahami pada zaman Renaissance, tetapi sebagai makhluk yang suci, yang tak lain adalah manusia tradisional. Manusia suci menurut Nasr hidup di dunia mempunyai asal maupun pusat. Dia hidup dalam kesadaran penuh sejak asal yang mengandung kesempurnaannya sendiri, dan berusaha untuk menyamai, memiliki kembali, dan mentransmisikan kesucian awal
Hal itu didasarkan pada konsep manusia primordial sebagai sumber kemanusiaan. Refleksi total dan lengkap mengenai ilahi dan realitas pola dasar yang mengandung eksistensi sendiri. Signifikasi Islam tradisional dapat pula dipahami dalam sinaran sikapnya terhadap fase Islam. Islam tradisional menerima Quran sebagai kalam Tuhan, baik kandungan maupun bentuknya. Sebagai personal duniawi abadi, kalam Tuhan yang tak tercipta dan tanpa asal-usul temporal, Islam tradisional juga menerima komentar-komentar tradisional atas Quran yang berkisar dari komentar-komentar yang linguistik dan historikal hingga yang sepental dan metafisikal. Dalam kenyataan, Islam tradisional menginterpretasikan bacaan suci tersebut bukan berdasarkan makna literal dan eksternal kata-kata, melainkan berdasarkan tradisi hermeneutika. Mengenai metafisika, Nasr berpendapat bahwa metafisika merupakan pengetahuan yang real. Ia menjelaskan asal-usul dan tujuan semua realitas, tentang yang absolut dan relatif. Oleh karena itu, Nasr mengusulkan, jika manusia ingin tinggal di dunia lebih lama, prinsip-prinsip metafisika harus dihidupkan kembali. Pandangan tentang realitas tersebut melihat manusia tradisional melihat citra ilahi dalam bayangannya sendiri. Ia memahami kemungkinan-kemungkinan ilahi dalam kodratnya, memungkinkan mengatasi berbagai keterbatasannya. Ia mentransendensi dirinya melalui pencarian pengalaman spiritual. Sedangkan manusia modern hanya melihat cirinya ketika ia menengok ke dalam. Mata egonya hanya melihat citra manusia, suatu bentuk manusia murni. Said Hussein Nasr merupakan salah satu tokoh yang produktif dalam mewadahi semua pemikiran yang dimilikinya. Banyak karya-karyanya yang dijadikan rujukan pemikiran para ilmuwan. Pembahasan terhadap karya-karya Said Hussein Nasr dalam bagian ini terkait dari sisi tradisional. Selain itu juga, Said Hussein Nasr membahas manusia modern, sains, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah karya-karya beliau. Science and Civilization in Islam, Idealis dan Realitas of Islam, Man and Nature, Islam and the Flight of Modern Man, dan yang terakhir, Islam Religion, Histories and Civilization. Dapat kita tarik kesimpulan, Said Hussein Nasr memberikan pandangan tentang krisis-krisis eksistensial ataupun spiritual yang dialami oleh manusia ialah bermula dari pemberontakan manusia modern kepada Tuhan, yaitu ketika manusia meninggalkan Tuhan demi mengukuhkan eksistensi dirinya. Harapan kami, semoga apa yang dijelaskan dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama. Sekian dari kami, jika ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari diri kami pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.